Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurfa Natasha dan saya sendiri Rani Sagita akan menjelaskan materi mengenai telekomunikasi dan jejaring elektronik. Materi yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurfa Natasha. Kepada Tasya dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai ke sub materi pertama, yaitu telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis. Pada awal mulanya, jaringan terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon menangani komunikasi suara, sedangkan jaringan komputer menangani tentang lalu lintas data, yaitu mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain di lokasi yang berbeda. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, jaringan telepon dan jaringan komputer perlahan menjadi sebuah jaringan digital tunggal yang menyebabkan komunikasi suara, data, dan video dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Data dapat dikirim dari satu tempat ke tempat lain dengan alat telekomunikasi. Sistem informasi memanfaatkan alat telekomunikasi untuk membentuk suatu jaringan kerja atau network komputer. Jaringan komputer ini tidak hanya bisa menghubungkan satu organisasi yang sama, namun juga bisa menghubungkan dari organisasi satu dengan organisasi lainnya, bahkan menghubungkan organisasi dengan pemasok dan pelanggannya. Berbicara tentang telekomunikasi, apakah itu sistem telekomunikasi? Sistem telekomunikasi adalah sekumpulan perangkat lunak dan perangkat keras yang bersesuaian dan teratur sebagai pendukung media komunikasi informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Komponen dari sistem telekomunikasi inti terdiri dari pertama yaitu komputer untuk memproses informasi, kedua ada terminal atau perangkat input dan output untuk mengirim dan menerima data, yang ketiga ada saluran komunikasi untuk menyalurkan data atau suara antara perangkat pengirim dan penerima jaringan. Yang keempat, ada prosesor komunikasi, yaitu sistem yang mengatur hubungan dengan peralatan komunikasi data. Yang kelima, ada perangkat lunak komunikasi, di mana perangkat lunak komunikasi ini sebagai pengendali aktivitas input dan output dalam mengelola fungsi lainnya dari jaringan komunikasi. Berikutnya, fungsi dari sistem telekomunikasi. Yang pertama, mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain dengan menghilangkan penghalang geografis. Yang kedua, menetapkan penghubung antara pengirim dan penerima. Ketiga, meneruskan pesan-pesan ke seluruh jalur secara efisien. Yang keempat, menjalankan proses dasar informasi untuk memastikan pesan diterima oleh pihak yang dituju. Yang kelima, menjalankan tugas-tugas editorial pada data. Keenam, mengkonversi pesan dari satu kecepatan menjadi kecepatan saluran komunikasi satu format ke format yang lainnya. Yang ketujuh, mengontrol alur informasi. Masuk pada submateri berikutnya yaitu jaringan komunikasi. Jaringan adalah keterkaitan elektronik dari peralatan yang tersebar secara geografis. Jaringan ini terdiri dari beragam komponen perangkat lunak dan perangkat keras yang harus bekerja secara bersamaan untuk mengirimkan informasi. Kumpulan aturan dan prosedur yang mengelola transmisi antara dua titik dalam jaringan disebut sebagai protokol. Jaringan komunikasi akan membuat komputer saling terhubung dan dapat berkomunikasi dengan mengikuti aturan tertentu. Dan dengan demikian adanya jaringan dapat mendistribusikan data dan informasi. Berikutnya fungsi-fungsi dari jaringan komunikasi. Yang pertama yaitu transmission, untuk memindahkan data dan suara dengan menggunakan jaringan. Yang kedua ada processing, merupakan penekanan dan pengurangan proses komunikasi yang tidak sampai pada tujuan yang benar. Ketiga ada editorial, yaitu mengedit data agar sampai ke tujuan yang benar. Yang keempat ada conversion, yaitu mengubah kecepatan ketika berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain.
Yang kelima, ada network control untuk memeriksa status jaringan apakah sudah siap untuk mengirimkan komunikasi. Yang keenam, ada routing, memilih jalur mana yang paling efisien untuk mengirimkan data. Kemudian yang terakhir ada interface, menangani interaksi antara pengguna dengan jaringan komunikasi. Tren-tren telekomunikasi. Yang pertama, tren industri. Ditandai oleh perubahan di industri secara signifikan, yaitu yang pertama, pasar yang dimonopoli oleh pemerintah beralih ke pasar yang dipenuhi dengan pemasok yang bersaing secara ketat. Yang kedua, penawaran jasa telekomunikasi yang beragam, mulai dari jasa telepon lokal dan global sampai saluran satelit telekomunikasi, radio bergerak, TV kabel, jasa telepon seluler, dan akses internet. Ketiga, pertumbuhan yang pesat dari internet dan World Wide Web menimbulkan berbagai produk jasa dan penyedia telekomunikasi. Yang ketiga, perusahaan meningkatkan penggunaan internet dan web untuk kerjasama dan perdagangan elektronik lainnya. Yang kedua, tren teknologi. Perubahan yang cepat dari teknologi analog ke digital yang menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kecepatan transmisi yang lebih besar. Kedua, pergerakan informasi dalam jumlah yang lebih besar. Ketiga, ekonomi yang lebih besar. Dan yang terakhir, tingkat kesalahan yang lebih rendah. Tren teknologi ini ditandai dengan terjadinya perubahan dari ketergantungan pada media berbasis kawat tembaga dan sistem penerimaan gelombang pendek berbasis tanah ke jalur serat optik dan seluler, satelit komunikasi, dan teknologi nirkabel. Yang ketiga, tren aplikasi. Banyak perusahaan sekarang menggunakan jaringan telekomunikasi untuk berbagai aplikasi seperti e-business, e-commerce, kerjasama perusahaan, manajemen operasional, baik di bidang perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Sekian materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Materi yang ketiga yaitu tipe jaringan berdasarkan pengguna. Yang pertama yaitu internet. Internet menghubungkan ratusan ribu jaringan individu di seluruh dunia. Internet didasarkan ada sekumpulan protokol jaringan TPC atau IP. Yang kedua itu intranet. Intranet merupakan jaringan pribadi organisasi yang menggunakan standar internet dan teknologi web. Yang ketiga yaitu extranet. Extranet merupakan jaringan internal perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pelanggan yang sah. Materi yang keempat yaitu revolusi wireless atau nirkabel. Perangkat telekomunikasi seperti telepon seluler, laptop, dan perangkat genggam yang telah berubah menjadi platform komputasi portabel yang memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok dan karyawan, serta memberikan pengaturan pekerjaan yang lebih fleksibel. Revolusi wireless atau nirkabel memiliki perkembangan dari teknologi nirkabel. Seperti yang pertama yaitu perangkat nirkabel, yaitu seperti telepon seluler, personal digital assistant, smartphone, email handheld, dan perangkat genggam lainnya. Perkembangan dari teknologi nirkabel yang kedua yaitu jaringan komputer nirkabel dan akses internet nirkabel. Yang pertama yaitu Bluetooth. Standar jaringan yang dapat menghubungkan 8 perangkat sekaligus dalam radius sampai dengan 10 meter. Sehingga Bluetooth dapat membentuk Personal Area Network atau PAN. Yang kedua yaitu Wi-Fi. Standar baru yang dapat meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan nirkabel serta digunakan secara luas untuk LAN. Yang ketiga yaitu WiMAX. Merupakan jaringan Wi-Fi dengan kecepatan tinggi dan jangkauan jaringan yang lebih jauh, lebih luas dari Wi-Fi, bahkan mencapai perangkat nirkabel sampai dengan sejauh 31 mil.
Jadi, kesimpulan dari materi mengenai telekomunikasi dan jejaring elektronik yaitu yang pertama yaitu telekomunikasi merupakan alat yang digunakan untuk mengirim data dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, sistem telekomunikasi adalah sekumpulan perangkat lunak dan perangkat keras yang bersesuai dan teratur sebagai pendukung media komunikasi dari lokasi ke lokasi lainnya. Yang ketiga yaitu revolusi pada perangkat nirkabel memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok dan karyawan serta memberikan pengaturan pekerjaan yang lebih fleksibel. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 3 mengenai telekomunikasi dan jejaring elektronik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.